to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a... Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan bioproses yang terjadi dalam sel dan menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis kelainan atau gangguan sistem pencernaan makanan dan solusinya. Lalu IKTP-nya adalah yang pertama, menjelaskan gangguan sistem pencernaan, yang kedua, menjelaskan gejala dan penyebab gangguan sistem pencernaan, dan yang ketiga, menjelaskan tips merawat saluran pencernaan. Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan, dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badan yang lemas, bahkan sakit, merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita, salah satunya sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan posisi tidur, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga atau karena terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Duh, jangan sampai kejadian ya. Nah, untuk menghindari terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita, maka di video kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanganan gangguan pada sistem pencernaan. Jadi, inilah bentuk-bentuk gangguan pencernaan dalam tubuh kita. Serostomia pada rongga mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, gastritis dan ulkus di lambung, appendicitis diare dan konstipasi yang mengganggu usus besar, dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari serostomia. Serostomia merupakan penyakit kekeringan pada rongga mulut, khususnya di lidah dan bibir. Gejala penyakit ini ditandai dengan mulut yang mengering, bibir pecah-pecah, terdapat bercak-bercak putih pada lidah, sehingga kita sulit mencerna makanan. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada pusat ludah dan saraf pembela rangsang ludah ataupun perubahan komposisi faal elektrolit ludah. Jenis gangguan kedua adalah parotitis atau gondongan. Dalam kondisi normal, bentuk area pipi kita bulat, seimbang kiri dan kanan. Namun, jika terserang parotitis akan terjadi pembengkakan pada area pipi bagian bawah. Pembengkakan tersebut terjadi pada organ dalam rongga mulut, yaitu kelenjar parotitis, kelenjar yang memproduksi air liur. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri, kelelahan hingga demam, dan kulit pada area kelenjar parotitis tampak kemerahan. Penyebab penyakit parotitis ini antara lain adanya infeksi bakteri, virus atau jamur pada kelenjar parotitis, atau adanya batu yang menghambat saluran air liur hingga berkembang menjadi parotitis. Selanjutnya, gastritis. Gastritis merupakan penyakit peradangan pada dinding atau lapisan mukosa lambung. Gejala yang sering muncul pada kasus akut adalah nyeri di ulu hati, mual muntah, tidak nafsu makan, kembung, penurunan berat badan, dan perih seperti terbakar pada perut bagian atas. Gastritis dapat terjadi karena adanya iritasi atau infeksi pada dinding lambung
Infeksi ini semakin parah jika pola makan kita tidak teratur dan terbiasa mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Gangguan berikutnya adalah ulkus atau tukak lambung. Ulkus merupakan penyakit gastritis yang semakin parah, sehingga menimbulkan luka pada dinding lambung. Gejala yang ditimbulkan hampir sama dengan gastritis, seperti merasakan nyeri di ulu hati, mual muntah, tidak nafsu makan, kembung, bahkan sering bersendawa dan sulit menarik nafas. Penyebab penyakit ini hampir sama dengan penyebab gastritis. Selain karena gastritis yang tidak segera diatasi, penyakit ini juga dipicu oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori pada mukosa lambung sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung organ lambung. Lalu gangguan kelima adalah appendicitis atau dikenal juga dengan usus buntu. Penyakit appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Saat menderita appendix, penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan umbai cacing pecah, sehingga menimbulkan rasa yang nyeri yang hebat. Gejala lainnya adalah kehilangan nafsu makan, mual, kembung, demam hingga sulit buang gas. Penyakit appendicitis terjadi karena rongga umai cacing mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat umbai cacing meradang, membengkak hingga beranak. Selain itu, penyakit ini dapat terjadi karena adanya pertumbuhan parasit seperti cacing kremi yang menyumbat. Yang berikutnya adalah diare. Penyakit ini membuat penderita sering buang air besar yang encer, perut terasa mules, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar, sehingga usus besar mengakresikan air terlalu banyak dan feses menjadi encer. Penyebab lainnya bisa terjadi karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus bakteri parasit diare dalam waktu lama. Berikutnya adalah konstipasi atau sembelit. Penyakit konstipasi ini membuat kita susah buang air besar. Umumnya dalam 1 minggu manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka terjadi konstipasi. Akibatnya adalah tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Konstipasi terjadi karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar sehingga feses menjadi kering dan keras. Kelainan ini juga dapat disebabkan oleh kebiasaan sering menahan buang air besar, terlalu banyak mengonsumsi daging serta kurang mengonsumsi makanan berserat, dan faktor emosi seperti perasaan takut dan cemas. Lalu gangguan terakhir adalah gangguan pencernaan hemoroid atau wasir. Hemoroid merupakan pembekakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Meskipun kadang hemoroid bisa tidak menimbulkan gejala, namun pada beberapa kasus dapat menimbulkan gatal dan nyeri pada anus serta keluarnya darah atau nanas saat atau setelah buang air besar. Hemoroid umumnya terjadi pada orang-orang yang sering duduk dalam waktu lama dan pada orang yang menderita sembelit. Kelainan ini juga sering terjadi jika banyak mengangkat beban berat dan pada wanita hamil atau baru melahirkan. Itulah beberapa gangguan pencernaan yang terjadi pada saluran pencernaan tubuh kita. Nah, agar kita terhindar dari penyakit pencernaan tadi, bisa hidup sehat dan bahagia, yuk kita coba beberapa tips merawat saluran pencernaan berikut. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan menggunakan air bersih dan sabun. Lalu mengonsumsi makanan higienis dan makanlah dengan santai dan tidak terburu-buru. Kemudian menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Lalu mengonsumsi makanan berserat setiap hari dan tidak berpikir berat setelah makan. Lalu menelan makanan dengan benar, tidak makan sambil berbicara. Dan terakhir menghindari kebiasaan menahan buang air besar.
Sekian dari penjelasan tentang gangguan sistem pencernaan dan penanganannya. Semoga bermanfaat.